بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Meneruskan kajian kita tafsir Quranul Azim karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullah. Masih pada ayat 213 dari surat Al-Baqarah. Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Al-ayah. Di akhir-akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fahadallahu alladhina amanu bimakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Lalu penjelasan bahwa mereka ahli kitab berselisih dari kebenaran, berpecah belah akibat bagian bainahum, mereka melampaui batas, mereka tinggalkan perintah Allah, mereka langgar larangannya. Setelah hujah itu ditegakkan dan jelas bagi mereka, maka Allah memberi hidayahnya kepada orang-orang yang beriman dari perselisihan yang terjadi dengan izinnya, dan Allah memberi hidayah orang yang Dia kehendaki kepada siratal mustaqim. Fahadallahu alladhina amanu, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dari hadis Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah, nahnu awwalun nasi dukhulan al-jannah, فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فأوتيناه من بعدهم فهدى الله فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا له فالناس لنا فيه تبع فغدا لليهود وغدا للنصارى. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kita umat yang belakangan, tetapi yang terdepan, yang pertama di hari kiamat kelak, di mana kita adalah umat orang pertama yang masuk jannah. Nasallallahu min fadlih. Mendahului umat-umat yang terdahulu sebelum umat Islam ini. Hanya saja mereka lebih dulu diberi kitab, sementara kita diberi kitab setelah mereka. Karena Taurat dan Injil tentunya sebelum Quran. Allah memberi kita hidayah dari perselisihan mereka tentang kebenaran. Maka hari ini, hari yang mereka perselisihkan, Allah beri kita hidayah padanya. Maka manusia mengikuti kita. Esok Yahudi, karena mereka merayakan atau membesarkan hari Sabtu. Lusa Nasara, karena mereka merayakan atau menganggap hari besar, hari Ahad. Kita diberi hidayah oleh Allah tepat hari itulah yang disyariatkan sebagai hari besar, hari perkumpulan, berkumpulnya kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Wahab dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya Zaid bin Aslam rahimahullah, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idznihi. Beliau sebutkan ayat ini, Allah memberi hidayah orang-orang yang beriman dari perselisihan mereka tentang kebenaran, tentang hak. Dengan izin Allah mereka diberi hidayah. Mereka berselisih tentang hari Jumat karena Yahud menyelisih. Mereka jadikan Sabtu hari besar mereka.
Nasara pun demikian. Hari Ahad yang mereka jadikan hari besar mereka. Allah beri hidayah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mereka merayakan atau menjadikan hari Jumatlah yang hari besar mereka, dan itu tepat hidayah Allah karena itu yang disyariatkan oleh mereka untuk mereka. Mereka pun ahli kitab berselisih tentang kiblat. Nasara menghadap Masyriq, Yahudi menghadap Baitul Maqdis. Allah beri hidayah umat ini menghadap kiblat Ka'bah. Karena itu yang disyariatkan oleh Allah. Mereka pun berselisih tentang kebenaran dalam masalah sholat. Di antara mereka ada yang sholatnya hanya ruku tanpa sujud. Yang lain sujud tanpa ruku. Ada pula yang sholat dan tetap saja dia dalam keadaan berbicara. Ada yang sholat dalam keadaan dia berjalan. Itu semua ajaran ahli kitab Yahudi maupun Nasara. Allah beri hidayah umat ini kebenaran dalam masalah ini. Sholat, ada Baitul Maqdis, ruku, sujud, berdiri, bacaan Quran, doa-doa yang dibaca ketika ruku, sujud, dari takbiratul ihram hingga salam. Semua itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbimbing umat ini selamat dari perselisihan ahli kitab. Mereka menyimpang dan menyalahi syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilarang berbicara dalam sholat, dilarang berjalan, dan seterusnya. Mereka pun berselisih dalam masalah puasa. Di antara mereka ada yang puasanya hanya sebagian siang, tidak seutuhnya. Ada pula yang puasa hanya dari beberapa makanan. Dia makan minum hanya beberapa jenis makanan yang tidak boleh dia makan, dan itu dia yakini puasa. Itu kesesatan ahli kita, dan Allah pun memberi hidayah kepada umat ini dalam kebenaran. Puasa yang disyariatkan, yang dikehendaki oleh Allah dari fajar hingga tenggelamnya matahari, dari segala bentuk minuman dan makanan tidak zina. Mereka pun berselisih tentang Ibrahim alaihissalam. Yahudi menyatakan Ibrahim orang Yahudi. Nasara menyatakan Ibrahim orang Nasrani. Allah selamatkan umat ini diberi hidayah dengan meyakini bahwa Ibrahim adalah hanifan muslimah, walam yakun minal musyrikin, seorang hamba yang lurus, berserah diri kepada Allah, beribadah hanya kepadanya, dan sama sekali bukan dari golongan orang yang menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya. Allah pun beri hidayah kepada umat ini tentang Isa. Didustakan oleh Yahudi. Na'udzubillah, mereka yakini dan mereka nyatakan Isa adalah anak zina. La'anahumullah. Mereka pun menyatakan ibunya dengan tujuan fitnah yang sangat keji, melakukan perbuatan haram. Nasara pun demikian, sesat, menyelisih kebenaran, menjadikannya anak atau anak Tuhan, atau salah satu dari Trinitas. La'anahumullah, Allah pun melaknat mereka. Allah selamatkan, Allah beri hidayah umat ini meyakini dengan benar tentang Isa sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan, sebagai Rasulullah yang Allah utus kepada kaumnya. Allah turunkan kepadanya Injil, mendakwahkan kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Itu beberapa contoh Zaid bin Aslam. Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang beriman sehingga selamat dari perselisihan ahli kitab yang mereka memiliki kebenaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'adallahu alladziina aamanu liman ikhtalafu fiihi minal haqqi bi'idznihi. Kata Imam Rabi' Hunanas rahimahullah, makna itulah ketika terjadi perselisihan
Ketika terjadi perbedaan, maka mereka itu orang-orang yang beriman selalu kembali kepada al-haq, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan keikhlasan hanya untuk Allah dalam ibadah, dalam menunaikan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka tinggalkan segala bentuk perselisihan dan mereka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu di ayat lain Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dinyatakan oleh Abul Aliyah Ar-Rayahi rahimahullah, hadhil ayat al-makhraj min syubuhat wa dhalalat wal fitan. Ayat ini keluar solusi bagi umat ini untuk selamat dari berbagai syubhat, rancuan pemikiran, kesesatan dan fitnah, segala penyimpangan dan penyelewengan agama, syubhat jalan keluarnya seperti dalam ayat ini, yaitu mereka kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka kembalikan kepada Quran dan Sunnah disebutkan di ayat di surat An-Nisa, farudduhu ila Allah wa Rasul. Balikanlah, kembali kepada Allah, kembali kepada Quran, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah ajaran beliau yang suci. Nah, itu perselisihan umat akan selesai dan pasti akan selesai. Tidak sebagaimana ahli kitab dan kelompok sesat atau kelompok kafir yang lain, yang ketika terjadi perselisihan, terjadi perbedaan, masing-masing mempertahankan pendapatnya, menunggulkan logikanya, sehingga tidak ada titik temu sama sekali. Walaupun mereka upayakan cari titik temunya, dicari permasalahan yang bisa dikompromikan, tetapi sebatas perasaan dan anggapan mereka belaka, sehingga yang mereka lakukan hanyalah menyimpan api di dalam sekam. Suatu saat tetap akan kembali terbakar, muncul lagi perselisihan dan perbedaan mereka bersama dahsyat. Tidak akan ada yang bisa memadamkan perselisihan dan perbedaan kecuali dikembalikan kepada Quran dan Sunnah dengan sejujur-jujurnya, berserah diri dengan jujur mutlak, kembali kepada Quran dan Sunnah. Seperti kata Imam Abul Aliyah, ada yang bisa menyelamatkan umat dari kesesatan dan fitnah kecuali kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, dan Allah memberi hidayah orang yang Dia kehendaki pada siratal mustaqim. Allah dengan hikmahnya, dan bagi Allah lah hujjah al-balighah, Allah selamatkan, Allah beri hidayah orang-orang yang Dia kehendaki selamat dari perselisihan, selamat dari perpecahan, penyimpangan dari kebenaran. Dalam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-lail yusalli yaqul. Kata Aisyah, Rasulullah biasa kalau bangun malam salat beliau baca doa, Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yaftarifun ihdini lima khulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mika'il dan Israfil. Disebutkan secara khusus 3 malaikat ini karena ketiganya membawa kehidupan. Jibril membawa wahyu yang itu inti kehidupan jiwa, bahkan kehidupan yang hakiki, kebahagiaan dalam wahyu yang diturunkan oleh Jibril. Wa Mika'il dan juga Mika'il yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur hujan, yang pada hujan itu pula ada kehidupan untuk manusia, kehidupan untuk tanaman, kehidupan untuk binatang, untuk bumi. Wa Israfil dan Israfil yang meniup sangkakala juga menghidupkan dengan izin Allah, menghidupkan kembali yang telah mati. Disebut demikian karena Allah, Rabb mereka, tentu kehidupan lebih sempurna dan di tangan Allah lah kehidupan tersebut. Fatir as-samawati wal ard yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang mengetahui gaib dan yang tampak. Engkaulah ya Allah yang menghukum, menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara hamba-Mu. Maka beri aku hidayah dari perselisihan mereka tentang kebenaran dengan izin-Mu. Karena Engkau memberi hidayah kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau beri hidayah kepada siratal mustaqim. Ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW, khususnya ketika beliau bangun malam untuk sholat tahajud. Sunnah perlu dihidupkan untuk selalu dibaca, apalagi di masa-masa seperti sekarang yang perselisihan dan kesesatan serta penyimpangan itu merajalela. Tidak ada yang menyelamatkan hamba kecuali Allah. Banyak-banyaklah kita berdoa selalu kepada Allah, membaca doa yang dicontohkan Rasulullah ini untuk diselamatkan dan menjaga dari perselisihan yang ada dari kebenaran, baik itu perselisihan yang sesat dalam lingkup Islam ataupun yang lebih besar dari itu perselisihan kekafiran seperti yang terjadi pada Yahudi dan Nasara. Di dalam doa pula disebutkan oleh Mukathir yang maktur, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila wa waffiqna lijtinabih wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan kebenaran itu sebagai kebenaran yang jelas untuk kami dan berikan kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan pula kebatilan itu batil, jelas, dan berikan taufik untuk menjauhinya. Jangan kau jadikan itu kacau untuk kami, jangan kau jadikan itu kabur sehingga dengannya kami sesat. Kami jadikan gelap yang hak dan yang batil, dan jadikan kami sebagai imam panutan dalam kebaikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat selanjutnya Allah sebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian masuk surga sementara belum datang kepada kalian apa yang didapati oleh umat sebelum kalian? Mereka tertimpa ba'sa, kefakiran, kemiskinan, penyakit,
dan mereka digoncangkan dengan ketakutan yang sangat, hingga para rasul dan orang beriman yang bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ayat ini sebagai pengingat dan penghibur bagi orang-orang yang beriman, sekaligus pelajaran bagi mereka bahwa pasti yang beriman, kalau dia jujur dalam imannya, pasti akan mendapati ujian, cobaan, resiko dari imannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah pertanyakan dalam ayat ini pertanyaan yang untuk mengajari hambanya, apakah kalian mengira kalian masuk surga begitu saja tanpa diuji, tanpa diseleksi? Bahwa belum datang kepada kalian ujian dan cobaan berat seperti yang telah didapati oleh umat-umat sebelum kalian. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Murrah al-Hamadani, Hasan al-Basri, Qatadah, Dhahhak, Rabi' bin Anas, dan Sudri serta Muqatil bin Hayyan. Mereka semua rahimahumullah menafsirkan al-ba'sa al-faqr. Ba'sa yang dimaksud kefakiran, diuji dengan kemiskinan, ekonomi yang sangat-sangat lemah. Susah payah mereka hidup. Bukan hanya pas-pasan, tetapi kurang dan sangat kurang. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wad-dharra, demikian pula diuji dengan ad-dharra, kata Ibnu Abbas, as-saqam, penyakit. Dengan penyakit berat, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang justru fitnahnya musuh-musuh mereka, musuh-musuh dakwah, kebalikannya dalam rezeki yang berlimpah luas, harta benda yang banyak, hingga Nabi Musa alaihi salam ulul azmi minar rusul berkata seperti Allah sebutkan dalam Quran, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilihi. Ya Allah, Engkau berikan kepada Fir'aun, kepada pengikutnya, para tentaranya, perhiasan, harta benda dunia, kekayaan berupa kedua Qarun, Haman, Fir'aun. Hidupnya lebih, bukan hanya berkecukupan, tetapi semua itu mereka jadikan untuk menyesatkan orang dari jalan-Mu, ya Allah. Mengeluh seorang Nabi Musa alaihissalam yang termasuk ulul azmi minar rusul. Apa artinya kita? Ini semenjak dahulu kala zaman heran yang sesat, yang menyimpang dari siratal mustaqim justru diuji. Tanpa mereka sadari, harta itu mudah datang kepada mereka. Gampang mau ini mau itu, sekedar mereka ajukan permohonan dapat. Mereka bikin proposal langsung berhasil. Fitnah. Agama mereka yang menjadi fitnah. Terfitnah agama mereka karenanya. Diuji oleh Allah mereka dengan kemiskinan yang sangat sakit. Ujian kepada orang-orang yang dicintai Allah, para rasul, para nabi, dan para sahabat mereka, orang-orang yang beriman. Wazulzilu, dan mereka digoncang dengan ketakutan yang sangat, dan itu ujian yang sangat berat. Teror mentalnya, diteror imannya, ketakutan yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang disakiti secara fisik
bahkan dibunuh, bukan hanya disakiti. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan hadis Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, "Qulna ya Rasulullah, ala tastanfir lana, ala tad'u Allah lana." Kami datang kepada Rasulullah. Khabbab ketika itu disebutkan di riwayat setelah Khabbab disiksa oleh musyrikin Quraisy dengan disetrika punggungnya menggunakan besi yang panas menganga. Kesakitan Khabbab datang mengeluh kepada Rasulullah meminta belas kasih. Ya Rasulullah, tidakkah engkau memintakan pertolongan untuk kita? Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk memberi kemenangan kepada kita? Faqala, maka Rasulullah sebutkan di riwayat Bukhari pula disebutkan faqa'ada wa marra wajhuhu. Rasulullah semula bersandar di dinding Ka'bah mendengar keluhan Khabbab yang disetrika punggung beliau. Rasulullah duduk tegak dan merah padam wajah beliau sambil beliau berkata, "Innama kana qablakum kana ahaduhum yudha'ul minsharu ala mafraqi ra'si wa yukhlasu ila qadamaihi la yasrifu dzalika an." Sesungguhnya yang sebelum kalian, para nabi, para rasul, dan orang-orang beriman yang bersamanya, salah seorang dari mereka, gergaji itu diletakkan di atas kepalanya, kemudian dibelah tubuhnya sampai ke kakinya, digergaji. Tetapi itu tidak memalingkan dia dari agamanya. Wa yushatu bi anshatul hadith ma bainal lahdi wa 'azami la yasifu dzalika an dini. Ada pula yang disisir dengan sisir besi, terkerupat dan terkoyak-koyak kulit kepalanya hingga tampak tulangnya terpisahkan dari dagingnya, tetapi itu pun tidak memalingkan dia dari agamanya. Kemudian beliau sebutkan, "Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramut la yakhafu illa Allah wasbihu ala ghanami walakinnakum qaumun tasta'jilun." Demi Allah, Allah sendiri yang akan menyempurnakan perkara ini, yaitu agamanya. Allah yang akan memenangkannya, Allah yang akan memberinya kejayaan, sehingga seorang penunggang onta atau kuda berjalan dari kota San'a ke kota Hadramut di Yaman, tidak ada yang bisa takuti kecuali Allah, karena amannya negeri, tentram akibat iman yang diamalkan, yang diyakini dan diterapkan. Dia tidak takut dari kawanan rompak, dari para penjahat. Dengan santai dan tenangnya berjalan walaupun di tengah malam dari San'a ke Hadramut, yang di masa jahiliyah dalam ketakutan, perampokan di sana sini, pembunuhan, belum lagi pemerkosaan terhadap wanita-wanitanya. Allah akan sempurnakan agama ini sehingga orang berjalan dari San'a dan Hadramut. Dari San'a ke Hadramut tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Bahkan tidak ada orang yang takut atau mengkhawatirkan kambing-kambingnya dari serigala. Karena iman mendatangkan barokah, mendatangkan ketentraman, sehingga penggembala kambing pun tidak khawatir serigala akan memakan kambingnya. Tetapi kalian itu umat yang tergesa-gesa, terburu-buru, mincahatin dan melihat
hasil dari iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terburu-buru kalian. Malah marah Rasulullah SAW dipenuhi oleh para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis dibawakan oleh Bukhari di dua bab. Yang pertama bab Malakiyan Nabiyyu wa ashabuhu di Makkah. Apa yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya di Mekah. Tekanan pressure yang luar biasa dan teror yang belum dibatas, disiksa, diazab, demikian rupa khotbah kuping, rika punggungnya oleh musyrikin. Juga dibawakan oleh Bukhari di bab man istaqra qatla wa fard min al-hawan 'ala al-kufur. Bab orang yang lebih memilih mati dibunuh di atas agama Allah daripada dia terhina mengikuti kekafiran, mengikuti kekufuran. Seperti para nabi tadi yang digergaji, yang disisir dengan sisir besi, lebih dia pilih itu daripada dia mengikuti hawa nafsu dan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, terkhusus bagi orang-orang yang menjadi panutan dan pengaruh kalau dia mengikuti kemauan mereka, dia dijadikan panutan oleh orang banyak. Kalau dia melakukan kekufuran, walaupun hatinya mungkin tetap beriman, tapi orang awam mana tahu. Yang mereka lihat bulan demi bulan panutannya mengikuti kemauan orang-orang kafir, maka mereka pun mengikuti di belakangnya. Fitnah. Maka orang yang semacam itu lebih baik dan lebih afdal baginya mati daripada mengikuti kemauan orang-orang kafir. Kalau dia sebagai panutan, oleh sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menolak dengan tegas untuk menyatakan Quran itu makhluk, walaupun beliau disiksa demikian rupa, karena beliau menyadari di belakang beliau kaum muslimin, umat menunggu apa yang dikatakan Ahmad bin Hanbal, mereka pun akan mengatakannya. Itulah kemudian kalau mereka mengatakan Quran makhluk, keyakinannya kufur. Beliau bersabar walaupun ujian berat beliau hadapi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa memang dalam beriman kepada Allah ingin tahu seberapa besar kualitas iman seseorang, tujuannya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diuji oleh Allah, dan ujian itu tergantung dengan tebalnya keimanan seseorang. Oleh itu Rasulullah sebutkan asyadun naji balah anbiya man amsal. Orang yang paling berat ujiannya para nabi. Kemudian yang berikutnya. Semakin dia lebih dekat kepada nabi, pada ajarannya, semakin berat resiko yang akan dia hadapi, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka bersabar menghadapi segala ujian itu, tetap menjalankan dan menjaga ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka balasan besar pun Allah berikan kepada mereka. Seperti yang Allah sebutkan dalam akhir surat Mujadilah, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwa'aduna man ha'adda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim iman wa ayyadahum bi ruhin wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an wa aqala lana biswallahi bikum. Tidak akan mereka mendapati
orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mencintai, mengikuti dan menaati, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang menentang dan menyalahi Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya itu bapaknya sendiri, anak-anaknya sendiri, saudara mereka sendiri, atau karib kerabatnya, keluarga besarnya. Karena hal itu berat, ujian yang sangat luar biasa, tentunya akan lebih berat ketika yang dihadapi seseorang, orang-orang yang paling dekat dengannya, keluarganya, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, pamannya, dan keluarga-keluarganya yang lain, anaknya mungkin kalau itu orang tua. Berat luar biasa, lebih mending dan jauh lebih ringan kalau yang dihadapi itu orang luar, orang asing, mungkin tetangganya, mungkin temannya. Ringan, dikucilkan mereka, dibenci mereka, dicemooh mereka, nggak ada masalah mungkin. Tapi kalau itu orang dalam, orang dekat-dekatnya, berat luar biasa. Hanya Allah sebutkan secara khusus, walaupun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, dan keluarganya, famili-familinya, maka beratnya luar biasa. Di dalam syair disebutkan wabul mudawil kurba asyaddu madadatan 'ala al-mar'i min waqtil hudamil muhannad. Kezaliman orang dekat kepada seseorang itu jauh lebih sakit, lebih menyakitkan daripada pukulan pedang yang muhannad, pedang yang dikenal kuat. Kamu dipukul pedang, sakit. Tetapi jauh lebih sakit dan menyayat hati kalau yang berbuat zalim kepada kamu justru orang dekat kamu, orang yang semestinya cinta dan sayang kepada kamu, bapak, ibu, kakak, adik, paman, dan yang lain-lainnya. Mungkin menyayatkan hati, berat. Tetapi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan kamu dapati mengikuti dan mencintai mereka, mengikuti apa yang mereka inginkan. Orang-orang yang menentang dan menyalahi Allah dan Rasul-Nya. Karena berat, kalau mereka berhasil melalui ujian ini, tetap dia mendahulukan Allah, mendahulukan Rasul, ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya dia kedepankan. Di atas semua itu, balasannya lihat dari Allah. Ulaika, mereka itu yang berhasil, tulis di hati mereka iman. Allah berikan dan Allah persaksikan kalau mereka itu mukmin. Ditulis iman di dalam hatinya. Wa ayyadahu bi ruhin minhu, dan dibantu oleh Allah dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah. Diberi pertolongan oleh Allah. Tidak hanya itu, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kekal abadi mereka di dalamnya. Mereka diridhoi oleh Allah. Mereka beridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah, Hizbullah, dan golongan Allah itulah orang-orang yang muflihun, mendapatkan falah, kebahagiaan, ketentraman, kejayaan di dunia sebelum akhirat mereka. Besar balasannya iman di hati mereka. Bapak dari Allah, surga mengalir sungai-sungai di bawah, kekal abadi mereka, diridhoi oleh Allah, dijadikan golongan Allah, dan mereka adalah orang yang bahagia. Karena memang ujian yang mereka hadapi tidak ringan, berat. Seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, inna hikmah jaza bi hikmil jaza. Besarnya
sesuai dengan besarnya ganjaran pahala, sesuai dengan besarnya ujian. Cobaannya berat, balasannya pun berat, besar. Ingin hadiah yang besar, ya tentunya cobaan yang dia hadapi harus besar pula. Tingkat kesulitannya lebih tinggi, hasil yang didapati pun lebih tinggi pula. Dan tujuan yang setinggi itu harus digunakan dan diinginkan oleh orang-orang yang berjiwa besar, orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, salatun man kunna fihi wajada ayakun Allah wa Rasuluhu ilaihi mimma yu'aduna. Ada perkara yang kalau ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan lezatnya iman, dia akan dapat manisnya iman. Yang pertama, ketika Allah dan yang dia cintai dan selain keduanya, siapapun itu. Kalau dia berhasil melakukan itu, lebih mengeluarkan ketaatannya kepada Allah, dan dia prioritaskan ketaatannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dia rasakan lezatnya iman di dalam hati yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, tapi akan dia rasakan sendiri nikmatnya iman ketika orang muslim mengutamakan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya, termasuk orang-orang dekatnya yang paling dekat. Sebab itu Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah sebagai ummah, imam, panutan dalam kebaikan. Nabi Ibrahim adalah ummatan qanitan billahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim adalah seorang ummah yang pemimpin. Beliau beriman kepada Allah, bersama para ulama, maka itu dan dia tetap sabar menghadapi bahkan kandungnya sendiri ada, dan dia dakwai. Ngapain ayahanda kamu beribadah kepada patung-patung ini yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, tidak bisa menjawab permintaan dan hajat kalian. Didakwakan tauhid kepada keluarganya, kepada bapaknya. Seorang diri tegar dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, tidak goyah walaupun seluruh umat menentang dan melawan beliau. Diangkat oleh Allah menjadi panutan dan imam untuk generasi-generasi berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita dalam menjalani iman dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Kita yang telah kita bertemu kepada Allah Muhammad